Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi kita dengan judul teknik pengumpulan data yang akan dibahas oleh pemateri pertama yaitu Herlina Duyanti. Kepada Herlina Duyanti, saya serahkan. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang materi teknik pengumpulan data, yaitu terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Ada kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrumen penelitian berkenan dengan validasi dan reliabilitas instrumen, dan kualitas pengumpulan data berkenan kecepatan cara-cara yang digunakan untuk pengumpulan data. Jadi, oleh karena itu, instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya sebelum tentu dapat menghasilkan data yang valid dan reliable. Apabila instrumen tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan data. Jadi di sini ada berbagai pengumpulan data seperti interview, wawancara. Di situ ada wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Yang kedua ada questionnaire atau angket. Yang ketiga ada observasi. Baik, di sini kita akan membahas tentang interview, yaitu wawancara. Wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penelitian ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mengalami dari jumlah respondennya sedikit atau lebih kecil. Teknik pengumpulan data ini berdasarkan daripada laporan tentang diri sendiri atau self-report atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Jadi di sini menurut Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh penelitian dalam penggunaan metode interview ini adalah questionnaire angket sebagai berikut. Bahwa subjek responden adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Terus yang kedua, bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada penelitian adalah benar dan dapat dipercaya. Yang ketiga, bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti. Jadi, wawancara itu adalah proses tanya jawab antara dua pihak atau lebih dengan tujuan mengumpulkan informasi, menggali pendapat atau mendapatkan klarifikasi tentang suatu topik. Wawancara juga digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penelitian ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Jadi interview ini ada dua, yaitu kan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Yang pertama ini ada wawancara terstruktur. Jadi wawancara terstruktur ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpulan data telah memenuhi dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya. Jadi jawabannya di sini juga udah tertulis atau udah disiapkan. Dalam wawancara terstruktur ini, setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan mengumpulkan data mencatatnya. Dengan wawancara terstruktur ini pula, pengumpulan data juga menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpulan data. Jadi, wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan diajukan secara sistematis kepada narasumber. Dalam wawancara ini, semua responden mendapatkan pertanyaan yang sama dengan urutan yang sama, sehingga hasilnya lebih memudahkan dibandingkan
dari membandingkan dan dihasilkan, dianalisis. Jadi contohnya tuh seperti bagaimana tanggapan Bapak atau Ibu terhadap pelayanan pendidikan di kabupaten ini. Di situ ada tercantum jawabannya, yaitu A, B, C, D. A sangat bagus, B bagus, C tidak bagus, D sangat tidak bagus. Seperti itu. Terus di sini ada wawancara tidak terstruktur. Jadi wawancara tidak terstruktur ini adalah wawancara yang bebas di mana penelitian tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan dalam berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanya. Kayak seperti contohnya bagaimanakah pendapat Bapak atau Ibu terhadap kebijakan pemerintah tentang impor gula saat ini dan bagaimana dampaknya terhadap pedagang dan petani. Wawancara ini terstruktur atau terbuka, sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau malah untuk penelitian yang lebih mendalam tentang responden. Pada penelitian terdahulu, penelitian berusaha mendapatkan informasi atau tentang berbagai isu atau permasalahan yang ada pada objek, sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan atau variabel yang harus diteliti. Untuk mendapatkan gambar permasalahan yang lebih lengkap, maka peneliti perlu melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang mewakili berbagai tingkat yang ada dalam objek. Misalnya akan melakukan penelitian tentang iklim kerja perusahaan, maka dapat dilakukan wawancara dengan pekerja tingkat bawah, supervisor atau manajemen. Supervisor. Di sini masuk yang kedua, yaitu ada questionnaire atau angket. Jadi di sini questionnaire merupakan instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan atau pertanyaan tertulis yang digunakan untuk mengumpulkan data dari responden. Questionnaire dapat berbentuk pertanyaan terbuka, yaitu jawaban bebas, dan pertanyaan tertutup, jawaban yang sudah ditemukan. Jadi questionnaire ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Questionnaire ini merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila penelitian tahu tentang pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu, questionnaire ini juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Questionnaire ini dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka. Dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet. Jadi, Uma Sakaran menemukan beberapa prinsip dalam penelitian angket sebagai teknik pengumpulan data, yaitu prinsip penulisan, pengukuran, dan penampilan fisik. Yang pertama itu ada prinsip penulisan angket. Prinsip ini mengangkut beberapa faktor, yaitu isi dan tujuan pernyataan. Isi dan tujuan pertanyaan, bahasa yang digunakan mudah, pertanyaan tertutup, terbuka, negatif, atau positif. Pertanyaan tidak mendua, tidak menanyakan hal-hal yang sudah lupa, pertanyaan tidak mengarah panjang pertanyaan, dan urutan pertanyaan. Yaitu ada isi dan tujuan pertanyaan. Yang dimaksud di sini adalah apakah isi pertanyaan tersebut merupakan bentuk pengukuran atau bukan? Kalau bentuk pengukuran, maka dalam pembuatan pertanyaan harus teliti. Setiap pertanyaan harus skala, mengukurkan, dan jumlah itemnya mencukupi untuk mengukur variabel yang diteliti. Yang B, ada bahasa yang digunakan.
Bahasa digunakan dalam penulisan kuesioner yaitu angket harus disesuaikan dengan kemampuan berbahasa responden. Kalau sekiranya responden tidak dapat berbahasa Indonesia, maka angket jangan disusun dengan bahasa Indonesia. Jadi bahasa yang digunakan dalam angket harus memperhatikan jenjang pendidikan responden, keadaan sosial, budaya, dan dari responden. Yaitu yang C ada tipe dan bentuk pertanyaan. Tipe pertanyaan dalam angket dapat terbuka atau tertutup. Kalau dalam wawancara, struktur dan tidak struktur. Dan bentuknya dapat menggunakan kalimat positif atau negatif. Jadi pertanyaan terbuka itu adalah pertanyaan yang mengharapkan responden untuk menuliskan jawabannya berbentuk uraian tentang sesuatu hal. Contohnya tuh seperti bagaimanakah tanggapan Anda terhadap iklan-iklan di TV saat ini? Sebaiknya pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang mengharapkan jawaban singkat atau mengharapkan responden untuk memilih salah satu alternatif jawaban dari setiap pertanyaan yang telah tersedia. Seperti pertanyaan angket yang mengharapkan jawaban bentuk dari berbentuk data nominal, ordinal, interval, dan ratio. Itu adalah bentuk pertanyaan tertutup. Jadi pertanyaan tertutup tuh akan membuat responden untuk menjawab dengan cepat dan juga memudahkan penelitian untuk melakukan analisis data terhadap seluruh angket yang telah terkumpul. Jadi pertanyaan atau pertanyaan dalam angket perlu dibuat kalimat positif dan negatif agar responden dapat memberi jawaban setiap pertanyaan lebih serius. Terus yang kedua, pertanyaan tidak mendua. Setiap pertanyaan dalam angket jangan mendua, sehingga menyulitkan responden untuk memberi jawaban. Contohnya tuh seperti bagaimana pendapat Anda tentang kualitas dan kecepatan pelayanan KTP. Ini adalah pertanyaan yang mendua karena menanyakan tentang dua hal sekaligus, yaitu kualitas dan harga. Sebaiknya pertanyaan tersebut dijadikan menjadi dua, yaitu bagaimana kualitas pelayanan KTP dan bagaimanakah kecepatan pelayanan. Ya, seperti itu. Tuh ada yang E, tidak menanyakan yang sudah lupa. Jadi setiap pertanyaan dalam instrumen angket sebaiknya juga tidak menanyakan hal-hal yang sekiranya responden sudah lupa atau pertanyaan yang memerlukan jawaban berpikir berat. Seperti bagaimanakah kinerja para pengusaha Indonesia 30 tahun yang lalu? Menurut Anda, bagaimanakah cara mengatasi krisis ekonomi saat ini? Jadi kecuali penelitian yang mengharapkan pendapat para ahli. Kalau misalnya umur responden baru 25 tahun dan pendidikannya rendah, maka akan sulit memberi jawaban. Yang ke F, pertanyaan tidak mengiring. Jadi pertanyaan dalam angket sebaiknya juga tidak mengiring ke jawaban yang baik atau yang kejelek saja. Misalnya, bagaimanakah kalau bonus atas jasa pelayanan ditingkatkan? Jawaban responden tentu cenderung akan setuju. Jadi bagaimanakah prestasi kerja Anda selama setahun terakhir? Jawabannya akan cenderung baik. Yang ke G, panjang pertanyaan. Pertanyaan dalam angket sebaiknya tidak terlalu panjang sehingga akan membuat jenuh responden dalam mengisi. Bila jumlah variabel banyak, sehingga memerlukan instrumen yang banyak, maka instrumen tersebut dibuat bervariasi dalam penampilan, model, skala, pengukuran yang digunakan, dan cara mengatasinya. Yang ke H, urutan pertanyaan, yaitu urutan pertanyaan dalam angket dimulai dari umum menuju ke hal yang spesifik, atau dari yang mudah menuju ke hal yang sulit, atau diacak. Hal ini perlu dipertimbangkan karena secara psikologis akan mempengaruhi semangat responden untuk menjawab. Kalau pada awalnya sudah diberi pertanyaan yang sulit atau yang spesifik, maka responden akan patah semangat untuk mengisi angket yang telah mereka terima.
Urutan pertanyaan yang diacak perlu dibuat bila ketingkatan kematangan responden terhadap masalah yang ditanyakan sudah tinggi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya pemateri kedua yaitu Ana sendiri, yaitu selanjutnya adalah prinsip pengukuran. Prinsip pengukuran adalah angket yang diberikan kepada responden adalah instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti. Oleh karena itu, agar hasil penelitian valid dan reliabel, angket harus diuji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu. Instrumen yang tidak valid akan menghasilkan data yang juga tidak valid. Contohnya, variabel yang diukur tingkat stres mahasiswa akibat tugas kuliah. Yang validnya yaitu seberapa sering Anda merasa cemas sebelum ujian, bisa dengan ditanyakan selalu sampai tidak pernah. Yang contoh tidak validnya, apakah Anda lebih suka belajar pagi atau malam? Selanjutnya itu adalah yang J, penampilan fisik angket. Penampilan fisik angket sebagai alat pengumpulan data mempengaruhi respon dan keseluruhan respon. Angket yang dibuat di kertas buram cenderung kurang menarik bila dibandingkan angket cetak di kertas bagus dan berwarna. Tetapi angket yang dicetak di kertas yang bagus dan berwarna akan menjadi mahal. Selanjutnya adalah observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang memiliki ciri khas dibandingkan metode lain seperti wawancara dan kuesioner. Jika wawancara dan kuesioner selalu melibatkan komunikasi dengan orang, observasi tidak hanya terbatas pada manusia, tetapi juga mencakup objek-objek alam dan fenomena lainnya. Menurut Sutrisno Hadi 1986 mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang mengkompleks dan tersusun, melibatkan berbagai aspek biologis dan psikologis, terutama dalam hal pengamatan dan ingatan. Teknik ini digunakan ketika penelitian berhubungan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi participant observation, yaitu observasi berperan serta dan non-participant. Selanjutnya, dari segi instrumen yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur. Yang pertama adalah observasi berperan serta, yaitu observasi di mana penelitian tidak hanya mengamati tetapi juga terlibat langsung dalam aktivitas atau lingkungan yang diteliti. Dengan cara ini, peneliti dapat memahami situasi dari perspektif subjek yang diamati, sehingga memperoleh data yang lebih mendalam dan kontekstual. Contohnya itu, seorang peneliti ingin memahami budaya kerja di sebuah perusahaan. Ia kemudian bekerja sebagai karyawan sementara untuk mengamati dinamika antara karyawan dan atasan, tingkat motivasi kerja, serta pula interaksi dalam tim. Selanjutnya adalah observasi non-partisipan. Observasi di mana peneliti mengamati objek atau subjek yang diteliti tanpa ikut serta atau terlibat dalam aktivitas yang sedang berlangsung. Dalam metode ini, peneliti berperan sebagai pengamat yang tidak mempengaruhi situasi atau perilaku yang diamati, sehingga hasil lebih objektif dan alami. Adapun ciri observasi non-partisipan, penelitian tidak ikut serta dalam aktivitas yang diamati, hanya berperan sebagai pengamat pasif. Yang kedua, data yang dikumpulkan bersifat objektif karena tidak dipengaruhi oleh interaksi antara peneliti dan subjek penelitian. Ketiga, yaitu menggunakan teknik pencatatan seperti catatan lapangan atau rekaman video untuk mendokumentasikan data observasi. Yang keempat, memungkinkan pengamatan secara luas terhadap pola perilaku dan interaksi dalam suatu lingkungan. Berikut ini contoh observasi non-partisipan. Observasi di sekolah. Seseorang peneliti ingin mengamati bagaimana siswa berinteraksi selama jam istirahat di sekolah. Ia duduk di sudut lapangan dan mencatat bagaimana siswa membentuk kelompok, bagaimana interaksi antara teman sebaya, serta bagaimana guru atau petugas sekolah berperan dalam mengawasi siswa. Selanjutnya adalah observasi terstruktur. Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang diamati, kapan, dan di mana tempatnya.
Jadi, observasi terstruktur dilakukan apabila peneliti telah tahu dengan pasti tentang variabel yang akan diamati. Selanjutnya adalah observasi tidak terstruktur. Observasi tidak terstruktur, observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena penelitian tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Berikut ini contoh observasi tidak terstruktur. Studi tentang interaksi sosial di sekolah, yaitu seorang peneliti mengamati bagaimana siswa berinteraksi di kantin sekolah. Ia mencatat hal-hal menarik yang mungkin yang muncul seperti bagaimana kelompok siswa terbentuk, bagaimana mereka berbagi makanan, dan bagaimana komunikasi terjadi di antara mereka. Baiklah, sampai sini aja presentasi kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.